Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas, menjelaskan materi yang diminta pada tugas tambahan modul 2 sistem operasi tentang basic bootloader. Masuk saja untuk penjelasan pertama, yaitu penjelasan setiap bagian dari kode boot sector di TP. Nah, ini kode TP-nya ada di kanan. Jadi yang pertama ini ya, apa namanya, header-headernya dulu. Ini buat nandain kalau dia bekerja di memori sekian, lalu bekerja di 16 bit, lalu kita divide. NDL ini buat enter lah, intinya buat pindah ke line selanjutnya. Sini 0x0d itu makro buat uh, slash r, slash r harusnya. Slash r itu buat mindahin kursor, misalnya kursor lagi di sini, bisa terus pindahin ke awal line, tapi dia nggak pindahin ke line selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya yang 0x0a ini buat slash n, itu buat new line, jadi buat pindah ke line selanjutnya. Gitu. Lalu lah, ini awal program ada di label start, langsung lompat ke main karena puts ini nanti nggak kita perluin sekarang, nanti akan dipanggil di main. Jadi kita langsung lompat ke main aja, di sini di main, label main. Nah, itu yang pertama kita nge-setup data segment dulu. Pertama kita nge-clear AX-nya, terus nyiapin DS-nya, terus nyiapin ES-nya juga. Lalu kita habis itu setup stack buat karakter yang tadi display. Yaitu yang pertama hmm, kita uh, pakai register SS, kita isi SS, kita isi AX, terus SP kita isi memori ini. Lalu kita masukin uh, register SI dengan pointer ke karakter yang message test ini. Ini message testnya di sini. Isinya itu intinya kalimat hello world, tanda seru. Lalu di sini end line, sama di sini end of string. Nol ini end of string. Uh, Lalu setelah bong face diisi dengan pointer itu, kita akan manggil puts. Nah, ini kita bukan balik ke puts ini puts. Okay. Pertama kita siapin SI sama AX dulu. Oke. Okay. Di sini SI itu fungsinya, oh ya, ini yang pointer tadi yang nunjukin ke message-nya ini, message dash. Lalu AX ini dipakai buat register yang nyimpan karakternya sementara. Jadi intinya AX-nya pokoknya bukan AX sebenarnya sih, kita pakai AL doang di sini. Pakai AL doang buat nyimpan karakternya. Misalnya uh, kita load ke AL, terus kita cek dulu ya isi AL ini nol apa enggak. Kalau nol kan berarti udah selesai, berarti kita kalau jam if zero dan akan pindah ke dan, langsung lompat ke dan. Kalau belum kelar dia akan masukin AH dengan 0x0e. 0x0e ini bentar. Ini tadi oke, okay. 0xe itu buat interrupt, itu untuk display karakter. Ini kita perlu untuk display karakter. Terus uh, kita panggil interrupt 0x10. Ya, kita pakai ini. Jadi kita isi dulu AH-nya dengan 0xe ini. Habis itu kita panggil interrupt-nya buat nge-display karakter tadi. Lalu kita jam loop, itu kita masuk ulang lagi, pindah ke karakter selanjutnya di AL. Itu. Di AL-nya itu buat nyimpen karakter, AH-nya itu buat nyimpen uh, function interrupt-nya itu. Oke. Kalau udah di load semua karakternya, maka uh, di sini kan dia bakal lompat ke dan, lalu dia nggak bakal nge-pop AX sama SI-nya, akan return ke main function. Terus setelah return dia akan infinite loop di jam ini. Programnya akan infinite loop, jadi dia nggak akan ngapa-ngapain lagi, tapi nggak berhenti juga. Oke, sekian untuk penjelasan kode TP. Sekarang lanjut ke kode yang saya modifikasi. Ini kode untuk CS saya pakai kode sebelumnya, lalu saya modifikasi. Ini pertama, oh, ini saya cuma tukar posisi putsnya aja, putsnya di bawah. Ini saya langsung main, nggak masalah sih. Oke, yang pertama ini sama di main, gini nyiapin data segmentnya, harus nyiapin stack buat itu. Ini yang pertama input. Pertama kita uh,
masukin dulu SI sama bentar di sini teks buat input satu. Jadi SI ini saya masukin SI dengan nah ini message buat input satu. Jadi itu dia uh, bakal nampilin display input satu titik. Jadi buat kita petunjuk kalau kita bisa masukin input satu gitu. Lalu selanjutnya ya ini kita display karakter pakai call puts tadi masih sama. Lalu saya bersihin AX-nya, pindah ke selanjutnya move AH 0x00. Oke, 0x0 buat set video mode. Lalu kita panggil interrupt 0x16. Oke, interrupt 0x16. 0x0 ini buat ngerit keyboard, nah ini buat input. Jadi kita mau nyiapin interrupt buat itu, jadi kita masukin dulu AH-nya 0x0 ke AH, lalu kita interrupt, kita simpan inputnya, lalu inputnya akan disimpan di BL, ya harus di BL. Inputnya kan dari di IL dulu, terus kita simpan ke BL, terus kita print char ini maksudnya kan kita kan nge-input ya, jadi biar dia hasil inputnya di print ke display, kita pakai print char tadi sama sama kayak puts ini intinya mirip-mirip. Coba kita lihat print char-nya nih mirip-mirip intinya, karena ini cuma satu karakter jadi nggak perlu kayak puts gitu kayak di load next karakter selanjutnya, jadi cuma ngeprint satu karakter udah return gitu. Lalu untuk selanjutnya ini buat airline aja, mau VSI inline, lalu panggil call puts buat ngeprint airline-nya, lalu kita bersihin lagi AX-nya. Nah, ini kan input 1 sama input 2 udah tadi, ini sama aja input 1 input 2, cuma beda message-nya doang. Nah, habis itu kita ini belum print result sebenarnya, cuma ngeprint message buat result aja. Bentar. Nah, ini buat ngeprint result titik 2 spasi udah itu doang di situ. Oke, di sini baru kita mulai proses pengurangannya. Pertama kita compare dulu BL sama CL-nya. Kalau kalau BL sama kalau BL lebih kecil daripada CL, dia akan lompat ke negatif. CL negatif, bentar. Nah, ini lompat ke sini. Itu nanti dulu. Nah, kalau normal dia misalnya BL yang lebih gede daripada CL kan di positif hasilnya. Maka dia akan yang pengurangan biasa, BL dikurang CL, sub BL CL gini. Terus kita add BL-nya dengan 0 ini, maksudnya dengan karakter 0 ini. Ini gunanya buat ngasih tahu kalau itu udah end line, kalau itu udah end of string di pas lagi ngeprint karakternya nanti. Jadi dia nggak bakal ngeprint apapun setelah 0 ini. Lalu kita ini move AH 0x0 ini buat ngeprint tadi ya. Terus kita panggil interruptnya buat ngeprint ke layar. Itu. Nah ini kalau negatif sama aja sebenarnya kalau negatif tadi. Nah ini. Tapi kalau negatif langsung ngeprint ini, ngeprint tanda strip buat minus dan interrupt ini buat ngeprintnya. Terus nah ini subtraction-nya pengurangan ditukar ya, tadi kan BL kurang CL, sekarang CL kurang BL. Jadi intinya kalau seandainya positif dia cuma BL kurang CL, kalau seandainya negatif dia dibalik CL kurang BL terus depan ditambahin strip gini. Ya udah habis itu di display ke layar. Oke. Nah, ini kira-kira um, si, simulasinya setelah dijalankan programnya. Jadi kita ngeprint dulu itu input 1 titik bla 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 bla. Nah, ini saya masukin misalnya saya langsung masuk ke negatif aja. Ini 1, lalu saya masukin 3. Nah, dia akan minus 2 jadi 3 kurang 1 kan 2 terus ditambahin negatif di depannya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.